Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, madza uhilla lahum, apa saja yang dihalalkan untuk mereka, minas saidi, dari segala jenis binatang buruan. Wasailuna, dan orang-orang yang bertanya ini Asim bin Adi namanya, kemudian Sa'ad bin Khaisamah, wa Uwaimir ibni Sa'idah, kada qalahu Ikrimah. Jadi menurut riwayat Ikrimah yang bertanya itu mereka, kama akhrajahu Ibnu Jarir, ini sebagai mana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Ibnu Abbas berkata, wasail bidzalika Zaid ibnu Muhalhil At-Tai wa Adi ibni Hatim At-Tai wa kana sayyadain. Ibnu Abbas berkata, orang yang bertanya tentang persoalan ini adalah Zaid bin Muhalhil At-Tai dan Adi bin Hatim At-Tai, yang keduanya adalah pemburu. Wa kadza qala Sa'id bin Jubair, begitu juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Di dalam tafsir saya yang lain disebutkan ada enggak jauh sama. Ada 3 periwayatan asbabun nuzul ayat ini. Intinya bertanya tentang apa yang dihalalkan terkait binatang buruan. Karena orang Arab itu memang salah satu keahlian mereka adalah berburu. Qul, katakan olehmu, jadi Allah perintahkan kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan itu. Uhilla lakumut thayyibat, prinsipnya dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik. Apa yang baik itu? Wahya kullu ma yashtahi kullu ma yushtaha inda ahlil muru'ati wal akhlaqil jamilah, segala sesuatu yang menyenangkan dalam pandangan orang-orang yang muru'ahnya tinggi, yang punya marwah, bukan orang yang jorok maksudnya, orang yang punya menjaga senantiasa kehormatan dirinya.
Bukan standarnya bukan standar orang-orang kanibal gitu ya. Orang yang makan orang, bukan. Orang makan orang apa dimakan, orang aja dimakan. Ini standar orang-orang yang memang sudah pada memiliki akhlak yang baik. Malam tastakbithu tiba'us salimatu, selama tidak dianggap buruk oleh tabiat yang benar. Ketika naluri dan watak yang benar dan standar itu mengatakan itu tidak baik, tidak buruk, itu berarti baik. Saya ambil contoh ya, gajah itu menurut pandangan kita layak nggak, pantas nggak dimakan gitu kan? Kan pasti dalam pandangan normal jijik orang itu. Itu namanya dalam pandangan umum itu barang yang tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian walam tunfar anhu, dan tidak dihindari oleh orang-orang yang punya tabiat yang baik tadi. Mimma lam yarid nasun bitahrimihi, dari segala perkara yang tidak warid nas untuk mengharamkannya, baik itu min kitabin, dari Al-Quran, au sunnatin, atau sunnah Nabi, au ijma'in, atau ijma', au qiyasi mujtahidin, atau berdasarkan kiasnya ulama mujtahid. Kalau ada warid, kalau ada nasnya, atau ada dalil yang dikeluarkan oleh para ulama berdasarkan istinbatul ahkam yang mengharamkan, ya kita ikut gitu. Tapi selama barang itu tidak ada ketentuan haramnya, ya berarti halal selama tidak bertentangan dengan tabiat dan karakter manusia yang memang tercipta sebagai makhluk yang mulia dan tidak dianggap jorok begitu. Paham ya? Satu. Yang kedua, wa ma'allamtum minal jawarihi, dan apa yang kamu ajarkan dari segala jenis binatang yang buas, binatang yang melukai, binatang pemburu yang mukallibin, yang sudah terdidik, terlatih. Wa uhilla lakum saydu ma 'allamtumuhu minal kawasib, dihalalkan bagi kamu buruan dari binatang yang kamu ajari untuk berusaha, min siba'il bahaim, binatang-binatang buas, watoir, burung, kalbi, seperti anjing, itu siba namanya, siba'ul bahaim, contohnya anjing. Kemudian watoir, contohnya albaz, yaitu elang. Itu kalau dilatih, memang terlatih sebagai elang pemburu. Anjing dilatih sebagai anjing pemburu. Dia nangkep barang buruan bukan buat dia, buat tuannya. Memang udah terlatih. Itu hasil buruannya, boleh kita makan. Mukallibina ay muallimina muallimin al-jawarih as-saidat, diajarkan binatang tersebut untuk berburu. Tu'allimunahunna, yang kau ajarkan mereka atau hal keadaannya kau ajarkan mereka itu mimma 'allamakumullah, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi memang ilmunya ada. Sebagian orang diberikan ilmu oleh Allah untuk mengerti betul cara memahami binatang dan melatih binatang. Karena kan binatang itu dilatihnya tidak lewat akal, tapi lewat insting. Kalau manusia kan dilatih lewat akalnya,
pembiasaannya lewat fisiknya. Nanti dikompromikan, lagi dilatih menjadi kebiasaan, jadi kemampuan, skill. Jadi kalau ente ngelihat di Ancol atau di Taman Safari, lumba-lumba atau singa laut bisa main bola, itu diajari memang. Tapi tidak dengan otaknya, dia nggak ada otaknya. Dia pakai insting. Gitu. Jadi mukallim tu'allimunahunna itu menjadi halun saniyatun, jumlahnya menjadi hal yang kedua, min domiri allamtum, dari domir yang ada di dalam kalimat allamtum, wal maksud minat tikrari al mubalaghatu fi ishtirati ta'lim. Tujuan diulang kalimatnya tuh ya tadi mukallibin wa ma'allamtum, mukallibin, kemudian tu'allimunahunna. Pengulangan itu jadi menjadi hal yang kedua, ini al-mubalaghah fi ishtirati ta'lim. Jadi ada unsur penekanan pada terpenuhnya syarat pengajaran, syarat didikan kepada binatang tadi. Memang betul-betul dididik, itu bukan binatang liar. Kalau tiba-tiba anjing bukan anjing didikan, gotong-gotong kambing, ya ente nggak boleh makan itu. Cuman ntar dilihat, kalau masih utuh, masih hidup, boleh. Ini saya kalau begini nih, ngerasain sakitnya nih, luar biasa ini. Jadi ngajar sambil nahan sakit ini. Ngeluarin suara sakit, gerak sakit. Aduh. Wa ayyakuna may yu'allimul jawarih tahriran fi ilmihi, dan yang melatih binatang tersebut adalah orang yang tahriran fi ilmi, sudah betul-betul memiliki kemampuan, jadi expert di bidangnya, gitu. Profesional, mausufan bit ta'dib, memang dia mendapatkan gelar, jadi mendapatkan sebutan sebagai pelatih. Jadi memang dilatih bener, bukan oleh ente, bukan oleh kita yang latih, memang udah dilatih. Kayak anjing itu kan dilatih untuk nangkep atau mengendus ganja, ngendus pembunuh, kan memang dilatih gitu. Ada pelatihnya. Ada, kalau kita mau beli kudu ada sertifikatnya kalau pengen. Itu termasuk syarat. Jadi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadamu, min tariqit ta'lim, tata cara pengajarannya, wa minal hiyal fil istiyad, dan diantaranya juga adalah strategi di dalam berburu. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka itu makanlah apa yang ditangkapnya, yang ditangkap oleh binatang tersebut untuk kamu. Aikulu ba'doma amsaknahu lakum, makanlah sebagian dari hasil buruannya. Wahwalladzi lam yakulna minhu, yaitu yang belum dia makan. Biasanya cuma digigit doang. Habis itu kemudian sampai di rumah sudah ngelepasnya bacain bismillah. Pulang jenggigit ayam, halal nggak? Halal. Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Adi ibn Hatim. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Adi bin Hatim, idza arsalta kalbaka, apabila kamu lepas anjingmu, fadhkur ismallahi, maka sebutlah nama Allah. Fa in adraktahu wa lam yaqtul fadbah. Fa in adraktahu wa lam yaqtul fadbah. Maka jika kau dapati dia, kau dapati anjingmu itu dan dia tidak membunuh buruannya tadi,
maka sembelihlah. Jadi barangnya masih hidup, berarti masih hidup. Sampai di rumah ketemu, potong. Wazkur ismallahi alaih, dan bacain bismillah. Wa in adraktahu waqad, ini kutil apa qatalah sih? Waqad qatala walam yakul, jika kau dapati dia dan dia tidak membunuh gitu, tidak memakan, mati dah. Tapi dia nggak makan, menggigit doang, maka fakul, makanlah. Jadi kalau dia bawa masih hidup, potong. Kalau dia bawa udah mati, tapi memang dia kagak makan, ya makan udah, halal. Walam fakul, fakod amsaka alaika, berarti dia benar-benar nangkepnya buat kamu, kata Nabi. Kan udah terdidik. Itu fakod amsaka alaika, berarti dia nangkepnya itu memang benar-benar dia buat kamu. Tetapi wa in wajadtahu wa qad akala fala tat'am minhu syai'an. Dan jika kau dapati dia dan dia sudah makan, maka jangan kau makan sedikit pun. Sisanya jangan dimakan. Fa innama amsaka ala nafsihi, karena dia nangkep buat dirinya, cuman kekenyangan bawa pulang sisanya. Jadi memang dia yang ngelepasnya kita suruh berburu malah dia buat dia dewek. Itu nggak boleh itu. Itu batasannya jelas sekali itu dari Nabi segitu. Wazkur ismallahi alaih, dan sebutlah nama Allah, ay sammu ala ma 'allamtum minal jawari inda irsalihi ala sayd. Sebutlah nama Allah kepada binatang buruan yang telah kau ajarkan ketika kau melepasnya untuk berburu. Inda irsalihi, ketika melepasnya, ala saydi, untuk berburu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Adi ibn Hatim, sebagaimana Nabi bersabda kepada Adi ibn Hatim, idza arsalta kalbakal muallam, apabila kau melepaskan anjingmu yang sudah terdidik, wa dzakarta smallahi, dan kamu sudah menyebut nama Allah, baca bismillah, fakul, maka makanlah. Au sammu ala ma amsakna inda dzabhihi, atau bacakan bismillah dari hasil tangkapannya ketika kau menyembelihnya. Tadi kalau masih hidup kan harus disembelih. Wakila, dan ada yang mengatakan al makna sammu ala aklis said. Ada yang bilang bacain bismillah waktu makannya itu. Jadi makannya udah mateng, udah makan baca bismillah. Itu kill, bukan call. Kila siapa? Nggak tahu siapa yang ngomong. Jadi kalau bahasa kila itu berarti pendapat itu lemah. Uruya, diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Amr ibni Abi Salamah. Rasulullah pernah bersabda kepada Amr ibni Abi Salamah, samillaha wa kul mimma yalik. Bacakan bismillah dan makanlah apa yang ada. Dulu saya waktu ikut tes potensi akademik, waktu mau saya itu ikut delegasi beasiswa ke McGill University Kanada, salah satu pertanyaannya itu, bagaimana nanti hidup di negeri orang kafir yang mayoritas mereka kafir, setidaknya tidak tahu kalau itu adalah, ya hampir dipastikan yang nyembelih adalah orang kafir. Bagaimana kamu bisa hidup di sana?
Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang ditanya. Tapi saya sebelumnya udah pelajarin kalau jawabannya itu ya harus sesuai dengan maunya dia. Kalau sesuai dengan pendapat kita pasti nggak lulus. Aduh. Alhamdulillah sih lulus. Cuma tinggal berangkatnya, ternyata saya tes terakhir TOEFL itu lambat. Padahal dari 34 peserta, itu yang lolos 3 bulan ujian itu, saya termasuk 15 orang yang lolos dan ranking kedua. Yang diambil 9 kan gede itu. Porsinya gede. Tapi kalau saya jadi kemikilnya presiden nggak ngaji ini. Nggak ngajar di sini. Jadi begitu. Ruya tadi, ya, wattaqullah. Kemudian pada akhirnya kembali lagi seruan dalam ayat itu, apakah itu perintah atau larangan? Coba dalam tradisi Quran selalu ada penekanan kata-kata wattaqullaha. Coba perhatikan baca Quran itu. Karena apapun perintah Allah itu ataupun larangan Allah itu hanya bisa ditegakkan dan dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar punya ketakwaan. Sekedar tahu tentang hukum itu tidak menjamin orang bisa menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Itu kata kuncinya. Makanya jangan heran kalau orang ngerti melanggar hukum, yaitu bukan perkara baru. Gitu. Maka kalau baca Quran perhatiin coba kata-katanya itu setiap ya nggak tahu ente mungkin perintahnya tahu apa kagak tuh Quran tuh. Susun kan ente paham kan? Paham dah. Asal disuruh-suruh ya berarti wajib gitu aja. Nah, umumnya gitu. Maksud saya ketika ada perintah di Quran atau larangan, selalu di belakangnya diikutkan dengan kalimat wattaqullaha. Apalagi di surah Al-Baqarah itu selalu wattaqullaha wattaqullaha. Selalu ada. Karena sejauh, saya ulangi lagi, sejauh ilmu seseorang, setinggi apapun pengetahuan seseorang, itu belum cukup untuk menghantarkan dia menjadi orang-orang yang mampu menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, kecuali memiliki tingkat ketakwaan. Dan ketakwaan orang itu bervariasi, bertingkat-tingkat kelas.